Faksi hitam. Fang Yuan tidak menyangka bangunan yang kelihatan lusuh dari luar itu ternyata di dalamnya cukup besar dan berbagai senjata tingkat surgawi dipajang di setiap sudut ruangan serta berbagai macam sumber daya lainnya. Dewi berparas cantik langsung menyambut kedatangan Fang Yuan dengan senyum hangat. Dia menangkupkan tinju serta menundukkan sedikit wajahnya. "Ada yang bisa kami bantu Dewa Senior?" sapa Dewi tersebut. Beberapa dewa menoleh ke arah Fang Yuan dan mereka langsung berkeringat dingin karena sosok yang baru muncul itu ternyata dewa tertinggi. Saat pandangan mata Fang Yuan tertuju pada mereka, mereka segera menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat dan Fang Yuan hanya tersenyum saja menanggapinya. Fang Yuan menatap Dewi di hadapannya dan berkata, "Aku menginginkan informasi tentang Dewi Iblis yang juga sosok paling berpengaruh di tanah suci Istana Surgawi." Tanah terlarang. Dewi cantik itu dan para dewa yang ada di ruangan itu terkejut mendengarnya. Mereka berandai-andai apa yang hendak Fang Yuan lakukan terhadap Dewi Iblis tersebut. "Bawa Dewa Senior itu ke ruanganku." Tiba-tiba sebuah suara menggema di benak Dewi itu. Dia kemudian tersenyum hangat lagi dan berkata, "Dewa Senior, silahkan ikuti aku." Fang Yuan menganggukkan kepala dan dengan sikap tenang berjalan mengikuti Dewi tersebut. Para dewa di sekitarnya mulai berdiskusi dari tanah suci Istana Surgawi mana pria tampan itu berasal. Beberapa dewa yang merasa berpengetahuan luas pun berspekulasi kalau Fang Yuan adalah dewa dari pengadilan surgawi, sementara yang lainnya menduga ia berasal dari Istana Langit. Pintu kamar di sudut ruangan terbuka dan sosok dewa berpenampilan pria sepuh sedang duduk di kursi batu giok. Dia langsung tersenyum hangat menatap Fang Yuan sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. "Kamu boleh pergi," seru pria sepuh itu pada Dewi yang memandu Fang Yuan. "Silahkan duduk Dewa Senior." Informasi apa yang Dewa Senior butuhkan?" tanyanya tanpa meminta barter atas kompensasi dari informasi yang akan ia berikan karena ia tidak ingin sosok dewa tertinggi ini akan mengamuk di faksi hitamnya. Fang Yuan duduk dengan tenang di atas kursi batu giok dan samar-samar ia merasakan batu giok itu sebenarnya memancarkan energi spiritual walaupun sangat sedikit sekali. Cara memasuki tanah suci Istana Surgawi. Tanah terlarang dan apakah kalian tahu di mana keberadaan Dewi Guisi? Sahut Fang Yuan sembari menaruh 10 botol kaca pil surgawi yang totalnya 1000 pil surgawi. Dewi Guisi. Pria sepuh itu terkejut mendengarnya. Kemudian ia melirik 10 botol kaca berisi pil surgawi dan menarik napas dalam-dalam. Bukankah dia adalah salah satu Dewi Iblis terkuat dan dijuluki Medusa Terkutuk? Benar sekali, sahut Fang Yuan dengan sudut bibir menyeringai jahat. Pria sepuh itu terkejut dengan ekspresi wajah Fang Yuan, seolah-olah dia tidak takut dengan Dewi Iblis yang telah banyak membuat para dewa berpaling menjadi Dewa Iblis tersebut. Informasi mengenai dirinya sangat sulit didapatkan dan informan kami juga menyelidikinya, tetapi sebulan yang lalu ada informan kami yang melihatnya memasuki paviliun mawar merah, kata pria sepuh itu dengan ekspresi wajah serius. Paviliun mawar merah itu adalah bangunan yang dilapisi dengan darah para dewa yang mereka bunuh dan sangat mudah mencari paviliun mawar merah itu karena hanya itu bangunan yang berwarna merah di tanah terlarang. Informasi ini sudah lebih dari cukup, sahut Fang Yuan. Lalu bagaimana cara informanmu berbaur dengan para dewa iblis? Selidiknya penasaran.
Itu mudah sekali. Namun, juga berisiko sangat besar karena caranya adalah melakukan ritual iblis. Energi spiritualmu akan diubah menjadi energi spiritual iblis dan tentunya itu akan membuatmu tidak bisa lagi menjadi dewa. Pria sepuh itu tersenyum mengatakannya. Para informanku sebenarnya telah menjadi dewa iblis. Mereka ibaratnya seperti parasit yang memakan keuntungan dari kedua sisi. Hahaha. Fang Yuan mengangguk pelan dan berkata, berarti kalian akan menjual informasi tentang diriku juga pada mereka. Sudut bibirnya menyeringai jahat sehingga pria sepuh itu berkeringat dingin dan langsung menggelengkan kepala. Tenang saja senior. Yang aku maksud adalah kami memberikan mereka pil surgawi barter dari informasi yang mereka berikan dan kami tidak menjual informasi apapun pada mereka. Pria sepuh itu langsung berkilah, dia merasa nyawanya sudah di ujung tanduk dan kemungkinan akan dikirim ke neraka karena dianggap menjual informasi pada dewa iblis. Tidak perlu takut begitu, hahaha. Fang Yuan tertawa melihat ekspresi ketakutan pria sepuh itu. Sekarang ubah aku menjadi dewa iblis. Ruangan itu menjadi hening, pria sepuh itu tersentak kaget dengan mulut menganga karena tidak menyangka dewa tertinggi ingin berubah menjadi dewa iblis. Kalau pengadilan surgawi mengetahui faksi hitam yang mengubah dewa tertinggi menjadi dewa iblis maka faksi hitam akan dilenyapkan tetapi ia juga takut untuk menolak permintaan sosok dewa tertinggi di hadapannya ini. Dengan ragu-ragu pria sepuh itu berkata, dewa senior sedang bercanda, kan? Selidiknya. Apakah aku mendatangimu hanya untuk bercanda saja? Bukankah sudah jelas, aku ingin menyusup ke tanah terlarang untuk mencari Dewi Iblis Guisi, sahut Fang Yuan dengan jawaban sinis, ekspresi senyuman di wajahnya juga menghilang. Baik-baik dewa senior. Pria sepuh itu ketakutan melihat perubahan suasana hati Fang Yuan, bila hal seperti ini terjadi pada dewa iblis maka seharusnya dirinya telah terbunuh. Dia masih ingin hidup dengan tenang dan segera mengangkat tangannya, kemarilah Sisi. Asap hitam pekat muncul di sebelah pria sepuh itu dan asap hitam itu berputar-putar sesaat kemudian menunjukkan wujud wanita cantik berbibir hitam dan aura energi spiritual iblis memancar dari tubuhnya. Zizi menjulurkan lidahnya saat menatap Fang Yuan. Tetapi saat ia menyadari Fang Yuan adalah dewa tertinggi, dirinya langsung mundur beberapa langkah sembari mengerutkan keningnya. Sialan kau pria tua. Kenapa kau menjebakku? Umpatnya menggerutu. Tenang saja. Dewa senior ini ingin menjadi dewa iblis. Sahut pria sepuh itu dengan ekspresi wajah masam. Dia kini tidak mau banyak membual di hadapan Fang Yuan karena tidak ingin salah-salah kata yang membuat hidupnya terancam punah. Zizi terkejut mendengarnya dan menatap pria tampan yang menyeringai menatapnya itu. Sudut bibirnya memancarkan senyuman tipis karena dia bisa menjadikan Fang Yuan sebagai tuannya. Sebab dewa sekuat Fang Yuan pasti akan mendapatkan kekuasaan tinggi di tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang nantinya. Cepat lakukan ritualnya. Aku tidak ingin berlama-lama di sini, seseorang masih menunggu kehadiranku. Fang Yuan menyela perbincangan mereka karena dia ingin segera menyudahi misi yang diberikan oleh Dewa Luoxian tersebut. Dia juga tidak bisa meninggalkan Fang Ling terlalu lama, takutnya ada dewa tertinggi yang menyadari kalau dia adalah kultivator manusia. Zizi mendekati Fang Yuan dan berkata, aku hanya perlu menggigit sedikit tubuh dewa senior,
maka energi spiritual iblisku akan mengkontaminasi energi spiritualmu dan jangan lakukan perlawanan agar prosesnya berjalan lancar. Baik, lakukanlah. Sahut Fang Yuan tersenyum hangat menatap Zizi. Zizi menarik napas dalam-dalam dan lidahnya menjulur seperti lidah ular menjilati leher Fang Yuan. Kemudian sepasang gigi taring keluar dari mulutnya yang langsung tertancap di leher Fang Yuan. Dalam sekejap, energi spiritual api Phoenix berubah menjadi energi spiritual iblis. Aura mencekam tiba-tiba membanjiri ruangan itu sehingga pria sepuh itu tersungkur dan kesulitan bergerak. Dewa senior. Pria sepuh itu menatap Fang Yuan dengan ekspresi wajah ketakutan. Aku masih berusaha mengkontrol energi spiritual iblisku ini, Sepertinya tidak ada bedanya dengan energi spiritual dewa, emosiku juga tidak menggebu-gebu seperti yang dirumorkan itu, kata Fang Yuan sembari menstabilkan energi spiritual iblisnya dan aura mencekam di ruangan itu pun lenyap begitu saja. Aku sangat puas dengan layanan faksi hitam kalian. Ambillah ini sebagai bonus tambahan. Dia meletakkan satu botol kaca berisi pil surgawi, kemudian sosoknya menghilang dari pandangan mereka. Namun, sayangnya itu membuat pria sepuh mengerutkan keningnya karena atap rumahnya langsung bolong dan arai pertahanan yang melindungi rumah itu juga hancur berkeping-keping. Kenapa denganmu? Pria sepuh itu keheranan melihat ekspresi wajah Zizi memucat. Sial! Kau menjerumuskan aku pada sosok mengerikan itu. Gerutu Zizi. Energi spiritualnya seperti lautan tak berujung dan energi spiritual iblisku diserap olehnya. Kalau dia tidak segera berhenti maka aku akan mati. Pria sepuh itu berkeringat dingin mendengarnya dan berkata, demi keselamatan kita maka jangan sebarkan rumor tentang dirinya walaupun itu di kalangan dewa iblis, karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya ingin ia lakukan di tanah terlarang. Zizi menganggukkan kepala, dia juga tidak ingin berurusan. Dewa Iblis tertinggi. Energi spiritual iblis yang merembes keluar dari tubuh Fang Yuan membuat dirinya menjadi pusat perhatian para dewa di kota surgawi tersebut. Ribuan dewa melesat ke arah Fang Yuan yang sedang melesat ke arah selatan menuju tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang. Dari arah selatan 10 dewi dengan basis kultivasi ranah dewa tingkat rendah meluncur ke arah utara setelah mereka melihat tanda kembang api di langit yang menandakan ada dewa iblis yang memasuki kota surgawi. Apakah tidak berbahaya bagi kita menghadang pelarian dewa iblis itu? Aku takut kalau dia memiliki basis kultivasi lebih tinggi dari kita. Seru Suyan yang dulunya adalah kultivator manusia yang tinggal di dunia abis. Berkat bantuan Fang Yuan dirinya akhirnya diangkat hukum Dao surgawi ke surga. Tenang saja Junior Yan. Kita hanya perlu memperlambat geraknya saja sehingga dewa kuat dari kota surgawi datang mengalahkannya. Maka kita akan dianggap berkontribusi juga atas penaklukan dewa iblis itu dan mendapatkan sumber daya, sahut dewi lain yang juga merekrut Suyan ke faksinya. Suyan kini tidak memiliki ingatan masa lalunya dan dia menjadi dewi di saat dunia surgawi sedang berperang melawan tanah suci istana surgawi.
tanah terlarang sehingga ia langsung terjun ke medan perang juga walaupun hanya di bagian pinggiran serta untuk mengevakuasi dewa tingkat menengah yang terluka. Dia muncul di sana. Seru dewi lainnya menunjuk ke arah bayangan hitam yang melesat seperti kilatan petir tersebut. Cepat sekali. Suyan terkejut dan segera menghunus pedangnya. Bentuk formasi pedang bunga. Seru dewi yang lebih senior yang juga pemimpin mereka. Setelah mereka membentuk formasi pedang bunga, niat pedang keluar dari bilah pedang masing-masing dan niat pedang itu membentuk siluet bunga Rafflesia atau bunga bangkai yang langsung melesat ke arah bayangan hitam yang semakin mendekat ke arah para dewi-dewi itu. Suyan menatap siluet niat pedang berbentuk bunga Rafflesia itu tanpa berkedip. Dia menggenggam erat gagang pedangnya dan berharap serangan gabungan yang hampir setara dengan ranah dewa tingkat menengah itu dapat menghentikan langkah dewa iblis, sehingga para dewa kuat dari kota surgawi dapat mengalahkannya. Fang Yuan mengerutkan keningnya melihat ada niat pedang berbentuk bunga Rafflesia melesat ke arahnya. Dewa bodoh mana yang mengirim formasi bangkai ini? Dipikirnya aku ini lalat, ya. Cibirnya. Fang Yuan mengeluarkan kipas bambu dan mengibaskan kipas bambu itu, kobaran api hitam berputar-putar seperti tornado. Niat pedang berbentuk bunga Rafflesia itu langsung lenyap begitu saja. Suyan dan para dewi lainnya terbelalak melihatnya, mulut mereka terbuka lebar saking terkejutnya, beberapa tarikan napas kemudian, mereka berteriak histeris karena takut akan dibunuh oleh dewa iblis itu. Cepat lari Junior Yan! Teriak dewi di dekat Suyan. Iya senior. Suyan akhirnya tersadar setelah sempat jiwanya melayang-layang dalam pikirannya yang kacau. Namun, respon mereka terlalu lambat, bayangan hitam itu telah mendekat dan dalam satu kedipan mata kemudian, Suyan dan 9 dewi lainnya dihempaskan oleh bayangan hitam itu, mereka merasa seperti terombang-ambing dalam badai tornado. Kia! Suyan terkejut seluruh pakaiannya telah menghilang, begitu juga dengan pakaian para seniornya. Bayangan hitam yang telah menjauh dari mereka tiba-tiba berhenti, itu seolah-olah menoleh ke arah mereka. Suyan dan 9 dewi lainnya segera mengeluarkan pakaian baru dari cincin dimensi masing-masing. Aku melihat pemandangan yang indah, gumam Fang Yuan dan berpikir sejenak, dia merasa ada sosok yang familiar di antara para dewi-dewi cantik itu. Pastikan dulu, biasanya aku selalu mengingat ukuran gumpalan para gadis-gadis, pikirnya. Fang Yuan melesat ke belakang sehingga para dewi-dewi itu segera kabur ke arah utara di mana ribuan dewa dari kota surgawi juga sedang mengejar dirinya. Ternyata kau itu Suyan. Fang Yuan tersenyum lebar saat menghadang Suyan yang justru berwajah pucat saking takutnya pada sosok dewa iblis di hadapannya itu. Kenapa kau tahu namaku? Suyan terkejut, untung saja para seniornya telah melarikan diri sehingga ia tidak akan dituduh menjadi teman dari dewa iblis nantinya. Kau sudah menjadi dewi sehingga kamu tidak akan mengingat diriku. Kita dulu pernah bertemu saat kamu masih menjadi kultivator manusia. Sahut Fang Yuan tersenyum hangat tanpa menunjukkan permusuhan atau mengeluarkan niat membunuh sehingga Suyan sedikit lega, tetapi ia tetap bersiaga dengan mengarahkan pedangnya pada sosok tampan di hadapannya itu. Oh, begitu. Tetapi bisakah kamu pergi saja? Sahut Suyan tetap ketakutan pada Fang Yuan walaupun sudah mengatakan mengenal dirinya.
Para dewa dari kota surgawi semakin dekat dengan mereka. Aku harus pergi sekarang. Ambillah ini, sayang sekali kamu tidak genit seperti dulu lagi, hahaha. Padahal aku ingin kamu berkata seperti dulu, aku bersedia menyerahkan tubuhku ini asalkan. Fang Yuan menirukan gaya bicara Su Yan saat masih menjadi kultivator manusia. Ekspresi wajah Su Yan memerah karena sangat malu mendengar ucapan Fang Yuan itu, tetapi ia juga bahagia melihat botol kaca berisi pil surgawi di tangannya. Dia langsung menyimpannya ke cincin dimensinya agar tidak dilihat oleh dewa lain. Cepat pergi sana. Jangan goda aku lagi dengan kata-kata menjijikkan itu. Gerutu Su Yan sembari berpura-pura jatuh dari langit, sehingga tubuhnya menghantam permukaan tanah dengan cukup keras. Junior Yan, kau baik-baik saja. Maafkan kami tidak menyadari kau ternyata dihadang oleh dewa iblis itu. Pemimpin Su Yan mendekatinya bersama 8 dewi lainnya, sedangkan para dewa dari kota surgawi tetap melesat mengejar Fang Yuan. Untung saja dia hanya dewa iblis mesum dan tubuhku. Su Yan berpura-pura sedih menutupi pakaiannya yang robek dengan telapak tangannya. Sial! Dasar dewa iblis terkutuk itu. Gerutu salah satu dewi dengan ekspresi wajah kesal. Semoga saja belutnya tidak bisa menggeliat lagi. Kutuknya. Hacim. Fang Yuan bersin dan hidung serta belutnya terasa gatal. Siapa lagi yang mengutuk pria baik-baik seperti aku ini? Memang susah menjadi orang baik. Ada-ada saja yang merasa terusik. Keluhnya sembari menggosok-gosok hidungnya. 100 tarikan napas kemudian, Fang Yuan memasuki medan perang dan para dewa dari kota surgawi yang mengejarnya tidak berani memasuki medan perang, karena untuk memasuki tempat itu harus terdaftar di paviliun misi di kota surgawi. Sial! Kita gagal menangkapnya. Semoga saja ada dewa tertinggi yang melihatnya nanti. Benar, beberapa hari yang lalu dewa dari pengadilan surgawi baru memasuki medan perang, kemungkinan ia akan bertemu mereka. Ah, kita tidak mendapatkan bonus dong. Para dewa yang mengejar Fang Yuan hanya bisa mengeluh dan mengutuknya. Kemudian mereka segera kembali ke kota surgawi karena tidak ingin disergap oleh dewa iblis atau asura yang lebih kuat dari mereka. Episode sebelumnya, Faksi Hitam. Episode berikutnya, Siluet Raksasa. Siluet Raksasa. Setelah masuk cukup dalam ke arah medan perang antara dewa melawan tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang, Fang Yuan mengerutkan keningnya, bau busuk tercium di mana-mana serta beberapa mayat masih tergeletak dikerumuni oleh lalat iblis yang merupakan binatang iblis yang umumnya berada di dunia abis. Lalat iblis itu kemungkinan dibawa oleh dewa iblis dari sana dan membawanya ke dunia surgawi untuk mencemari energi spiritual di sini. Fang Yuan menjentikkan jari tangannya, mayat-mayat itu langsung terbakar oleh api hitam, begitu juga dengan lalat iblis yang tidak sempat melarikan diri karena terlalu asyik mengerumuni mayat sehingga tidak menyadari bencana telah datang padanya. Mulai sekarang aku akan berjalan dengan santai agar tidak menarik perhatian mereka. Gumam Fang Yuan karena tiba-tiba di langit muncul 2 siluet raksasa yang sedang bertarung. Salah satu siluet raksasa itu menggunakan formasi senjata surgawi yang berarti itu dioperasikan oleh 50 dewa tingkat menengah sehingga mereka memiliki kekuatan yang setara ranah dewa tertinggi.
sedangkan siluet raksasa yang satu lagi adalah menggunakan formasi darah Asura yang juga dioperasikan oleh 50 pejuang Asura tingkat menengah. Fang Yuan tidak peduli dengan pertarungan itu, ia terus berjalan ke arah tanah suci Istana Surgawi. Tanah terlarang. Setiap tempat yang ia lalui akan ada kobaran api hitam di belakangnya karena ia membakar mayat-mayat yang tergeletak. Namun, tiba-tiba siluet raksasa yang dikendalikan oleh dewa tingkat menengah menghantam permukaan tanah di hadapannya, sehingga menyebabkan badai angin yang menerbangkan apa saja di sekitarnya. Fang Yuan mengibaskan kipas bambu di tangannya untuk mencegah badai yang membawa abu, mayat-mayat dan bebatuan mengenai dirinya. Dari langit melesat niat tombak sepanjang 1000 langkah dengan kecepatan tinggi, bilah tombak itu mengeluarkan kobaran api yang sangat besar. Jika itu mengenai siluet raksasa yang dikendalikan oleh dewa tingkat menengah di hadapannya ini, maka mereka dipastikan akan hancur berkeping-keping, apalagi mereka tidak melakukan gerakan bertahan. Fang Yuan tidak berniat untuk menolong mereka karena akan sangat aneh bila Dewa Iblis justru menolong pihak lawan dan bila hal itu tersebar maka dirinya akan kesulitan memasuki tanah suci Istana Surgawi. Tanah terlarang nantinya. Bukankah itu Dewi Luoyan dari tanah suci Istana Surgawi? Teratai putih. Gumam Fang Yuan memperhatikan dengan seksama Dewi yang bekerja sama dengannya saat di dunia abis tersebut. Apakah Xiao Yue juga di sana? Fang mau tak mau menjadi khawatir karena istrinya itu bergabung dengan tanah suci Istana Surgawi. Teratai putih. Namun, Fang Yuan belum selesai memeriksa satu persatu wajah para dewi-dewi cantik tersebut. Tombak dari siluet raksasa yang dikendalikan oleh pejuang Asura akan mengenai Dewi Luoyan. Kibasan badai api. Fang Yuan mengibaskan kipas bambu dan badai api tornado langsung melenyapkan tombak tersebut. Para pejuang Asura yang mengendalikan formasi darah Asura kebingungan, kenapa energi spiritual iblis yang seharusnya di kubu yang sama dengan mereka malah menggagalkan serangan mereka pada siluet raksasa yang dikendalikan oleh Dewi dari tanah suci Istana Surgawi. Istana Teratai Putih. Dewa Iblis tertinggi. Baik pejuang Asura maupun murid-murid tanah suci Istana Surgawi. Istana Teratai Putih terkejut melihat sosok tampan yang diselimuti energi spiritual iblis tersebut. Gawat! Kita akan mati di sini. Gerutu rekan Luoyan ketakutan. Tapi, dia yang telah menolong kita, sahut Luoyan merasa familiar dengan wajah tampan itu dan merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Fang Yuan mengeluarkan busur panah Phoenix dari cincin dimensinya dan memadatkan energi spiritual membentuk anak panah. Para pejuang Asura yang mengendalikan formasi darah Asura langsung ketakutan dan berusaha melarikan diri, karena tidak mungkin menangkis serangan Dewa Iblis tertinggi itu sebab energi spiritual mereka telah terkuras sangat besar saat mengendalikan formasi darah. Siluet Phoenix yang diselimuti api hitam melesat ke arah siluet raksasa yang dikendalikan oleh pejuang Asura. Hanya dalam satu kedipan mata ledakan api yang sangat besar menghiasi langit. Luoyan berhenti menengadah menatap langit dan menoleh ke arah Fang Yuan, tetapi sosok tampan yang memiliki aura Dewa Iblis tertinggi itu telah menghilang. Kemana Dewa Iblis itu? Ucapan Luoyan membuat para dewi lainnya menoleh ke arah tempat Fang Yuan berdiri sebelumnya. Mereka juga terkejut dan segera memperhatikan sekitar mereka, karena mereka takut Fang Yuan selanjutnya akan menargetkan mereka. Namun,
Tidak ada yang terjadi kecuali keheningan dan hembusan angin sepoi-sepoi. Berhenti melamun, ayo bergabung lagi dengan rekan-rekan kita. Seruan pemimpin formasi senjata surgawi membuyarkan lamunan murid-murid tanah suci Istana Surgawi. Istana teratai putih. Itu terlihat seperti dia, tetapi dia hanya dewa tingkat menengah dan tidak mungkin kultivasinya meningkat drastis walaupun bergabung dengan pihak tanah terlarang, gumam Luo Yan akhirnya teringat dengan Fang Yuan dan Fang Ling. Fang Yuan sebenarnya bersembunyi di balik batu yang tidak jauh dari siluet raksasa yang dikendalikan oleh murid-murid tanah suci Istana Surgawi. Istana teratai putih. Setelah mereka pergi, ia kemudian melanjutkan perjalanannya tetapi sosok yang familiar juga mendarat di dekatnya dan dia tidak mungkin bersembunyi lagi karena sosok itu telah menoleh ke arahnya. Fang Yuan tersenyum masam dan berkata dalam pikirannya kenapa harus bertemu dengan Dewi Iblis ini. Di masa lalu Fang Yuan pernah menghajarnya hingga babak belur, tetapi saat di dunia abis Dewi Iblis itu akhirnya membalaskan dendamnya dan kini mereka bertemu lagi. Entah apa yang akan terjadi sekarang, Fang Yuan hanya berharap tidak ada pertarungan di antara mereka lagi. Karena itu hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga saja. Suasana di sana menjadi hening, dua pasang mata saling menatap. Yang satu menatap dengan dingin, sedangkan yang satu lagi menatap dengan sudut bibir tersenyum tipis. 20 tarikan napas berlalu, lalat iblis hinggap di atas hidung Fang Yuan membuatnya harus menepuk lalat iblis itu hingga hancur berkeping-keping. Ah, lama tidak bertemu. Sapanya lebih dulu. Tidak perlu waspada begitu, kita ini berada dalam satu kubu yang sama hahaha. Fang Yuan tertawa masam, tetapi ekspresi wajah Dewi Iblis itu masih tetap sama dan tidak ada menunjukkan tanda-tanda menyukai kehadiran Fang Yuan. Niat membunuh merembes dari tubuh Dewi Iblis itu, kenangan saat Fang Yuan menamparkan bokongnya hingga membuatnya kesulitan berjalan dan duduk segera terlukiskan dalam benaknya. Bola hitam tiba-tiba melayang di atas Dewi Iblis itu. Satu mata besar berkedip saat menatap Fang Yuan dan di bawah mata itu menyeringai mulut yang sangat lebar dengan gigi berbentuk gergaji. Fang Yuan mengerutkan keningnya. Bukankah dendam di antara kita sudah diselesaikan di dunia abis? Dan sekarang kita di pihak yang sama, untuk apa kita harus bertarung? Episode sebelumnya. Dewa Iblis Tertinggi. Episode berikutnya. Kenalan lama. Kenalan lama. Dewi Iblis itu mendengus dingin mendengar ucapan Fang Yuan. Kau pikir aku bisa dibodohi seperti para dewa maupun dewa iblis lainnya? Kau adalah sosok pembawa sial. Aku yakin kau sedang menyusup ke pihak kami karena ada sesuatu yang bermanfaat untukmu di sini. Katakan apa itu atau langkahi mayatku dulu. Mo Gongni. Kenapa kamu keras kepala? Aku telah berubah. Aku bergabung dengan pihak kalian tentu karena ada manfaatnya dan itu tidak merugikan tanah terlarang, kok. Sahut Fang Yuan tersenyum masam. Lihatlah aku menjadi dewa iblis tertinggi setelah Dewi Iblis Guisi membantuku, katanya lagi berkilah. Namun, Dewi Iblis Mo Gongni tidak menghilangkan niat membunuhnya, bola hitam di atasnya justru semakin besar yang membuat ekspresi wajah Fang Yuan semakin masam. Aku tidak peduli apa alasanmu, seperti yang kukatakan dulu. Bila kita bertemu lagi maka salah satu di antara kita akan menghilang selamanya. Suara Dewi Iblis Mo Gongni terdengar lembut,
tetapi itu mengandung ancaman yang membuat wajah Fang Yuan mengkerut masam. Fang Yuan tidak menyahut ucapan Dewi Iblis Mogongni lagi, dia hanya menatap tanpa berkedip. Hembusan angin membuat rambut panjang dan hitamnya berkibar. Dewi Iblis Mogongni berkedip dan sosok Fang Yuan telah menghilang dari pandangannya. Dia menggertakkan gigi sembari berbalik ke arah belakangnya. "Jangan kabur kau Fang Yuan sialan!" teriak Dewi Iblis Mogongni. Bola hitam di atasnya melesat mengejar Fang Yuan. Bola hitam itu membesar lagi, kini sebesar gunung dan mulutnya menganga lebar hendak melahap Fang Yuan yang terlihat hanya seukuran kelereng di matanya tersebut. Dasar wanita gila itu, apa sih maunya padahal ia sudah membalas dendam. "Kalau begini aku akan menyedotmu hingga kering." Gerutu Fang Yuan mengeluarkan pedang besar dari cincin dimensinya. Gerakan ketiga jurus pedang meteor. Awan hitam tiba-tiba muncul di langit, dari balik awan itu meluncur pedang raksasa sebesar gunung dan dalam satu kedipan mata pedang itu telah menancap pada bola hitam satu mata dengan mulut lebar tersebut. Ledakan energi spiritual mengakibatkan permukaan tanah bergetar hebat dan menimbulkan badai yang menghempas apapun di sekitar ledakan itu. Sudut bibir Fang Yuan memancarkan seringai tipis menatap Dewi Iblis Mogongni yang tetap menatap dingin padanya. Dia tetap berdiri di posisinya tadi, lingkaran energi spiritual melindungi tubuhnya dari badai. "Bagaimana kalau kita menganggap pertarungan ini seri saja? Kalau kita terus melanjutkan pertarungan ini maka aku takut akan ada bokong yang memerah nantinya." Canda Fang Yuan sembari meludahi telapak tangannya dan menggosok-gosoknya ke bokongnya sendiri. Dewi Iblis Mogongni mendengus dingin, 10 bola hitam mata satu dengan mulut besar kembali melayang di atasnya. Bila hitam itu terbang ke berbagai penjuru dan berubah menjadi sebesar gunung, aura mencekam merembes dari bola-bola hitam itu dan gigi gergaji mereka menyeringai menatap Fang Yuan seolah-olah mereka itu memiliki jiwa. Banyak sekali. Pantas saja kau bersikap tenang." Fang Yuan berpikir sejenak memikirkan cara menghancurkan bola-bola hitam itu. Dia teringat dengan roh beladiri Phoenix yang telah lama menganggur dan hanya menikmati energi spiritual berlimpah di dantiannya. "Ayam jago. Sudah saatnya kau olahraga, tubuhmu kini terlalu bulat dan terlihat seperti ayam bukan lagi Phoenix yang agung." Suara Fang Yuan menggema di benak roh beladiri Phoenix yang sedang tidur-tiduran. Bulu-bulu serta sayapnya kini berwarna hitam pekat karena Fang Yuan mengubah energi spiritualnya menjadi energi spiritual iblis dan untuk kembali menjadi dewa palsu lagi maka Fang Yuan cukup menggunakan teknik pernapasan alam untuk memurnikannya walaupun nantinya akan memakan waktu yang lama. "Asia PP Bos Fang." Roh beladiri Phoenix keluar dengan semangat menggebu-gebu. Sudut bibirnya memancarkan seringai tipis. Namun, ia teringat kalau Fang Yuan akan mengeluarkannya bila ada musuh kuat dan menjadikan dirinya tumbal karena bila ia mati maka akan hidup lagi beberapa hari kemudian. "Bos Fang, Anda tidak dikepung musuh, kan?" Selidik roh beladiri Phoenix menoleh ke arah Fang Yuan. Fang Yuan menendang ekor roh beladiri Phoenix yang muncul sebesar burung elang biasa. "Bosmu ini adalah dewa iblis terkuat sepanjang masa, pantang bagiku melangkah mundur, lebih baik menang daripada kalah." Gerutunya. "Lebih baik mati daripada kabur, Bos Fang." Pepatahnya salah. Sela roh beladiri Phoenix. Namun,
Fang Yuan kembali menendangnya dan berkata, "Bodoh. Siapa juga yang mau mati? Kalau aku mati nanti siapa akan merawatmu?" Roh bela diri Phoenix semakin bingung dan tidak mau lagi berdebat dengan Fang Yuan karena kata-kata pepatah bos itu selalu benar apapun keadaannya. Dia terbang tinggi ke langit, tubuhnya membesar sebesar gunung, setiap kepakan sayapnya mengeluarkan badai panas yang membuat tumbuh-tumbuhan menjadi layu. Dewi Iblis Mogongni mengerutkan keningnya, karena roh bela diri Phoenix itu memiliki kekuatan yang setara dengan ranah Dewa Iblis tertinggi yang berarti sama saja dirinya melawan dua musuh sekaligus. Bola hitam kematian. Seru Dewa Iblis Mogongni memerintahkan 10 bola hitam sebesar gunung menyerang Fang Yuan dan mengabaikan roh bela diri Phoenix. Yang terlintas di benak Dewi Iblis Mogongni saat ini hanya melenyapkan Fang Yuan, dan ia tidak peduli dirinya akan terbunuh oleh roh bela diri Phoenix nantinya. Ingin menyentuh wajah tampan bosku. Itu tidak akan mudah bola jelek. Seru roh bela diri Phoenix mengepakkan sayapnya dan hujan niat pedang api hitam melesat ke arah bola-bola hitam yang membuka mulutnya lebar-lebar menelan niat pedang tersebut. Roh bela diri Phoenix mengerutkan keningnya, dia merasa diremehkan oleh bola-bola hitam itu. Dia kemudian terbang menukik ke arah bawah melesat ke arah bola hitam paling depan yang melesat ke arah Fang Yuan. Kepakan sayap Phoenix Agung. Teriak roh bela diri Phoenix menghempaskan bola hitam sebesar gunung yang berada paling depan, kemudian ia melesat ke arah bola hitam lain. Tendangan cakar agung lainnya. Dia asal menyebut nama teknik serangannya agar terdengar keren. Mogongni mengerutkan keningnya melihat gerakan roh bela diri Phoenix lebih cepat dari bola hitamnya. Dia kemudian memerintahkan salah satu bola hitam menyerang roh bela diri Phoenix untuk membuat sisa bola hitam bergerak dengan leluasa ke arah Fang Yuan. Bola api hitam penghancur surga. Roh bela diri Phoenix berteriak lebih dulu, barulah ia mengalirkan energi spiritual ke paruhnya dan bola api muncul di sana. Mamam ini bangsat. Umpatnya mendalami perannya sebagai peliharaan Dewa Iblis, maka sikapnya juga harus seperti iblis yang jahat. Bola hitam yang melesat ke arah roh bela diri Phoenix segera membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan bola api dari roh bela diri Phoenix. Bola hitam itu bersendawa setelah menelan bola api roh bela diri Phoenix. Sudut bibirnya memancarkan seringai tipis dan mata satunya berkedip seolah-olah mengejek serangan roh bela diri Phoenix hanya cemilan saja baginya. Namun, sesaat kemudian hukum kausalitas terjadi, karena energi spiritual Fang Yuan jauh lebih kuat dari Dewi Iblis Mogongni maka energi spiritual milik Dewi Iblis Mogongni akan ditekan oleh energi spiritual yang lebih tinggi. Bola hitam tiba-tiba meledak yang membuat Dewi Iblis tersentak kaget. Bagaimana mungkin kekuatan energi spiritualnya lebih kuat dariku? Bukankah aku lebih dulu mencapai ranah Dewa Iblis tertinggi? Akhirnya ekspresi wajah Dewi Iblis Mogongni menjadi masam. Sisa bola hitam yang tidak berhasil dihentikan oleh roh bela diri Phoenix ditebas oleh Fang Yuan menggunakan pedang besar. Siapa yang ingin kau lawan saudari Gongni? Aku atau roh bela diri Phoenix? Sudut bibir Fang Yuan menyeringai jahat menatap Dewi Iblis Mogongni. Dia tidak ingin pertarungan mereka menjadi berlarut-larut karena itu akan menarik perhatian para dewa. Untuk saat ini Fang Yuan belum ingin berhadapan dengan mereka karena keberadaan Xiao Yue belum dapat ia pastikan di mana, apakah ia masih ada di medan perang ini atau telah kembali ke tanah suci istana surgawi.
Istana Teratai Putih. Dewi Iblis Mogongni menarik napas dalam-dalam. Dialah yang memulai pertarungan ini, maka dia juga harus mengakhirinya dengan mengerahkan semua kekuatan yang ia miliki. Tentu saja aku akan menghancurkan dirimu, sahutnya sembari tersenyum sinis. Aku menjadi wasit dong. Selaroh beladiri Phoenix menunjuk dirinya sendiri dengan sayapnya. Kau kembali saja ke dantianku, sahut Fang Yuan agar tidak menarik perhatian, apalagi dengan tubuhnya yang sebesar gunung tersebut. Gadis cantik harus diladeni oleh pria tampan. Kalau ada bola-bola hitam yang lebih jelek di masa depan, maka aku akan mengeluarkanmu lagi. Candanya. Roh beladiri Phoenix mengerutkan keningnya. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi segera ia urungkan dan ia pun masuk ke dalam dantian Fang Yuan. Episode sebelumnya. Siluet raksasa. Episode berikutnya. Tanah Suci Istana Surgawi. Membunuh merembes dari tubuh Fang Yuan. Fang Yuan. Fang Yuan. Tanah Suci Istana Surgawi. Tanah terlarang. Niat membunuh merembes dari tubuh Fang Yuan yang membuat Dewi Iblis Mogongni mengerutkan keningnya. Karena tidak menyangka niat membunuh itu membuatnya sedikit tertekan, yang menandakan Fang Yuan telah membunuh musuh yang jauh lebih banyak darinya. Fang Yuan tidak menahan diri lagi, karena ia sudah berniat akan menyerap energi spiritual yang dimiliki oleh Dewi Iblis Mogongni. Pedang besar di tangan Fang Yuan berayun ke arah depan. Siluet naga melesat dari bilah pedang besar itu dan ribuan sisiknya keluar dari tubuhnya. Itu terlihat seperti belati bulan sabit. Dewi Mogongni segera membuat ratusan bola hitam berukuran kecil. Lahap semua itu. Namun, tiba-tiba tombak besar menancap di tengah-tengah pertarungan antara Fang Yuan dan Dewi Iblis Mogongni. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian malah bertarung di saat tanah terlarang kesulitan menghadapi serbuan para dewa? Pejuang Asura tingkat tertinggi melayang 200 tombak dari atas permukaan tanah. Ekspresi wajahnya mengkerut masam melihat dua sekutunya malah bertarung. Karena dia adalah pejuang Asura, dia tidak mengenali Fang Yuan maupun Mogongni, tetapi karena keduanya memiliki aura energi spiritual iblis, maka keduanya adalah anggota Tanah Suci Istana Surgawi. Tanah terlarang sepertinya. Fang Yuan menghilangkan niat membunuhnya dan tersenyum lebar menatap pejuang Asura itu. Ini hanya pertengkaran antar kekasih saja. Tidak mungkinlah kami akan saling membunuh. Betul, kan? Gongnier. Dewi Iblis Mogongni mendengus dingin dan menghilangkan niat membunuhnya. Dia segera terbang ke arah Tanah Suci Istana Surgawi. Tanah terlarang sembari berkata, siapa yang mau menjadi kekasih banjingan seperti dirimu? Pejuang Asura itu tersenyum melihat sikap Dewi Iblis Mogongni, kemudian ia menghampiri Fang Yuan dan menepuk-nepuk pundaknya. Jangan khawatir saudaraku, sikap wanita memang begitu. Aku yakin nanti justru dia yang akan mencarimu lebih dulu dan bertekuk lutut memohon maaf, hahaha. Fang Yuan pun terpaksa ikut tertawa sembari berpura-pura sedih. Dewi Iblis Mogongni pergi begitu saja tanpa mengajaknya. Baiklah saudaraku. Apa yang akan kau lakukan? Apakah kamu mau ikut denganku ke medan perang? Saat ini pemimpin suci pengadilan surgawi sedang bertarung melawan dewa perang Asura. Kata pejuang Asura itu lagi. Fang Yuan terkejut. Asura terkuat akhirnya turun tangan langsung ke medan perang.
Itu berarti akhir dari perang dunia surgawi ini akan menentukan siapa pemenangnya dan hanya Dewa Iblis terkuat yang belum turun langsung ke medan perang. Kemungkinan ia masih menunggu dewa kuat dari istana surgawi yang menjadi lawannya. Maaf saudaraku. Aku harus kembali ke tanah terlarang lebih dulu, ada urusan yang harus kuselesaikan. Sahut Fang Yuan berkilah. Pejuang Asura itu tidak membujuk Fang Yuan untuk ikut dengannya ke tempat pertarungan antara Dewa Perang Asura melawan pemimpin suci pengadilan surgawi karena ia menduga Fang Yuan ingin membujuk Dewi Iblis Mo Gongni agar tidak merajuk lagi padanya. Baiklah. Aku menunggumu di sana, sampai jumpa. Pejuang Asura itu langsung melebur menjadi cahaya hitam yang melesat ke arah timur. Fang Yuan hanya berjalan santai ke arah tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang agar membuat jarak antara dirinya dan Dewi Iblis Mo Gongni melebar, sehingga mereka tidak bertemu lagi nantinya. Fang Yuan tidak ingin saat di tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang nantinya Mo Gongni malah menyerangnya, sehingga dirinya akan menjadi pusat perhatian dan misi untuk melenyapkan Dewi Iblis Gui Si akan semakin sulit ke depannya. Kenapa mereka menerimanya menjadi Dewa Iblis? Di dunia abis saja dirinya menggunakan aura dewa palsu agar bisa menyusup ke dunia surgawi. Namun, kini mereka malah menerima sosok yang sangat berbahaya itu. Dewi Iblis Mo Gongni menggerutu saat melesat ke tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang. Suasana hatinya sedang buruk sekali sehingga dirinya tidak mood lagi ikut bertarung di garis depan medan perang dunia surgawi. Apa aku bertanya langsung pada Dewi Guisi saja untuk memastikan apakah benar dialah yang telah menjadikan Fang Yuan sebagai Dewa Iblis? Gumam Dewi Iblis Mo Gongni. Tapi, wanita itu juga sangat gila dan tidak ada hal baik yang terjadi bila berjumpa dengannya. Ah, biarkan sajalah, toh. Kalaupun Fang Yuan membuat onar maka mereka pasti akan turun tangan menghukumnya. Walaupun dia sekarang cukup kuat aku yakin kekuatannya belum cukup untuk mengalahkan para petinggi tanah terlarang, pikirnya lagi. Dewi Iblis Mo Gongni akhirnya hanya beristirahat di paviliun pelataran luar tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang. Sementara itu Fang Yuan juga baru mendarat di Pulau Melayang yang dikuasai secara bersama oleh pihak iblis dan Asura tersebut. Akhirnya aku menginjakan di tempat paling menyeramkan setelah dunia bawah, neraka, Rasa-rasanya jiwaku akan ditelan kegelapan, gumam Fang Yuan karena aura energi spiritual iblis mencemari tempat tersebut. Para dewa iblis tingkat rendah maupun dewa iblis tingkat menengah langsung menunjukkan rasa hormat saat Fang Yuan melewati mereka, dan dia hanya menundukkan sedikit wajahnya serta sudut bibirnya memancarkan seringai tipis menyeramkan. Fang Yuan memperhatikan bangunan-bangunan yang ada di pelataran luar dan tidak menemukan paviliun yang berwarna merah. Dia tidak bertanya pada Dewa Iblis di dekatnya karena bila ia menanyakan itu maka sama saja mengungkapkan identitasnya yang sesungguhnya, sebab tidak mungkin Dewa Iblis tertinggi malah tidak mengenal paviliun mawar merah. Aku sudah berkeliling selama 1 batang dupa dan tidak menemukan paviliun mawar merah, mungkinkah bangunan itu ada di pelataran dalam? Gumam Fang Yuan mengerutkan keningnya. Di tanah suci istana surgawi manapun, pelataran dalam selalu dihuni oleh sosok-sosok terkuat. Dia tidak bisa asal menyerang tanpa memperhatikan resikonya. Fang Yuan memutuskan menuju pelataran dalam dan memasuki tempat itu tanpa ada rintangan yang menghadangnya,
semua baik-baik seolah-olah dirinya benar-benar bagian dari tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang. Ternyata paviliun mawar merah ada di sana dan di sekitarnya ada kabut tipis, pantas saja tidak terlihat dari pelataran luar, gumam Fang Yuan tersenyum cerah. Dia langsung berjalan ke sana, tetapi ia merasa ada yang aneh karena semakin dekat ke paviliun mawar merah semakin sedikit murid-murid pelataran dalam, seolah-olah tempat itu adalah tempat sakral yang tidak bisa dimasuki begitu saja. Fang Yuan memasuki halaman paviliun mawar merah, aura mencekam merembes dari dalam paviliun dan ada ilusi ular raksasa yang hendak melahapnya. Namun, Fang Yuan hanya menjentikkan jari tangannya untuk menghilangkan ilusi itu. Pantas saja murid-murid pelataran dalam menjauh dari paviliun ini, gumam Fang Yuan. Dia kemudian menangkupkan tinju, murid pelataran dalam yang baru saja mencapai ranah Dewa Iblis tertinggi melapor pada Dewi Senior Guisi. Oh, tanah terlarang akhirnya mendapatkan ranah Dewa Iblis tertinggi. Ini adalah kabar bahagia bagi tanah terlarang setelah banyak ranah dewa tertinggi yang tewas di medan perang. Suara manja wanita menggema di benak Fang Yuan. Siapa namamu dan juga gurumu? Aku dipanggil Dewa Pedang Iblis, sahut Fang Yuan sembari mengeluarkan ribuan niat pedang yang melayang di atasnya membentuk siluet pria raksasa memegang pedang. Terdengar suara tawa dari Dewi Iblis Guisi. Nama yang unik, aku berharap namamu itu sesuai dengan kemampuanmu. Aku tidak akan mengecewakan Dewi Si. Bahkan aku selalu siap mendampingimu juga, maksudku menjadi pengawalmu. Sahut Fang Yuan dengan percaya diri, sehingga tawa Dewi Iblis Guisi makin kencang terdengar di benak Fang Yuan. Episode sebelumnya. Kenalan lama. Episode berikutnya. Gui Heng. Pintu paviliun mawar merah terbuka dan dua murid Dewi Iblis Guisi dengan ranah Dewa Iblis tingkat menengah langsung menyambut Fang Yuan sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Fang Yuan tersenyum pada mereka dan mengeluarkan sedikit energi spiritualnya untuk melihat kedalaman basis kultivasi mereka. Pria ini sudah mencapai ranah Dewa Iblis puncak dan tidak butuh lama lagi akan mencapai ranah Dewa tertinggi, sedangkan wanita ini memiliki energi spiritual yang berlimpah. Timbul niat serakah di dalam hati Fang Yuan. Bagaimana kalau ia nanti diam-diam menyerap energi spiritual mereka? Jangan terlalu serakah. Kalau ada kesempatan sih ya. Gaslah. Fang Yuan berkata dalam hati sembari menyeringai jahat, sehingga Dewi Iblis yang menyambut mengerutkan keningnya, karena ia merasa Fang Yuan menatapnya dengan tatapan mesum. Saat menuju lantai atas paviliun mawar merah, Fang Yuan beberapa kali berjumpa dengan Dewa Iblis tertinggi dan ada ratusan yang berbasis ranah Dewa Iblis tingkat menengah, kemungkinan mereka adalah murid-murid Dewi Iblis Guisi. Aku tidak bisa menyerang Dewi Iblis Guisi secara langsung karena terlalu banyak musuh yang harus kuhadapi, pikir Fang Yuan. Sepertinya aku berjuang agar bisa menjadi tangan kanan Dewi Iblis Guisi, setelah itu barulah aku mengajaknya keluar dari tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang dan membunuhnya saat hanya ada kami berdua saja. Sudut bibir Fang Yuan memancarkan seringai tipis saat memikirkan rencana hebatnya itu dan Dewa Iblis yang ada di sebelahnya menatap Fang Yuan dengan ekspresi wajah mengkerut masam. Sepertinya Dewa Iblis tertinggi ini sangat mencurigakan sekali. Mungkinkah dia adalah musuh yang menyusup dan hendak mencelakai guru kita?
Dewa Iblis pria di sebelah Fang Yuan mengirim suara telepati pada Dewi Iblis wanita rekannya. Dia memiliki aura energi spiritual iblis seperti kita, sehingga tidak mungkin dia adalah penyusup. Namun, kita juga patut mewaspadainya karena mungkin saja dia benar-benar ingin mencelakai guru untuk merebut posisinya sebagai pemimpin paviliun Mawar Merah, sahut Dewi Iblis tersebut. Benar, aku akan mengamati setiap gerak-geriknya dan akan melapor pada guru bila hal yang mencurigakan, kata Dewa Iblis pria itu. Tak lama kemudian, mereka mencapai ruangan Dewi Iblis Guisi. Fang Yuan terkejut melihat pemandangan di depan matanya. Dua murid Dewi Iblis Guisi langsung menundukkan wajah mereka dan tidak berani menatapnya. Teknik ilusi dan mata terkutuk. Gumam Fang Yuan mengerutkan keningnya, karena hampir saja jiwanya terguncang dan tenggelam dalam ilusi itu. Ara. Ternyata jiwamu sangat kuat sekali. Baru kali ini ada Dewa Iblis yang baru mencapai ranah Dewa Iblis tertinggi yang dapat melihat mataku tanpa berubah menjadi batu, kata Dewi Iblis Guisi tersenyum lebar. Ular-ular kecil menggeliat di kepalanya dan ular-ular itu sebenarnya adalah rambutnya. Setengah dari tubuh Guisi adalah tubuh ular yang sedang melingkar. Ekornya kemudian meliuk-liuk merambat menuju tubuh Fang Yuan yang tetap berdiri dengan tenang. Sudut bibir Fang Yuan memancarkan seringai tipis dan berkata, tentu saja sebagai Dewa Pedang Iblis jiwaku sangat kuat dan tidak akan terpengaruh oleh ilusi itu. Dewi Iblis Guisi tersenyum lebar mendengar jawaban dari Fang Yuan. Ekornya mengelus-elus wajah Fang Yuan yang terlihat sangat tampan itu. Dewi Iblis Guisi berkata dengan nada mendesah, sepertinya aku yang malah terhipnotis dengan wajahmu yang tampan. Dewa Pedang Iblis, maukah kamu menemaniku? Tolong jangan melakukan hal-hal aneh lagi Dewi Iblis Si. Kita sedang dalam masa perang melawan para dewa. Ular-ular kecil merayap dari jendela dan ular-ular kecil itu kemudian saling melilit sehingga terbentuk tubuh seorang pria berbadan besar. Ekspresi wajah Dewi Iblis Guisi langsung mengkerut masam. Gui Heng, kenapa kau kemari? Selidiknya tak senang dengan kehadirannya. Beliau adalah yang terkuat kedua di faksi Mawar Merah dan juga sebagai tameng yang selalu melindungi Dewi Iblis Guisi. Murid pria yang berada di belakang Fang Yuan berkata, kenapa aku harus memberitahu informasi tersebut pada dia? Dia langsung menutup mulutnya. Fang Yuan menatap Gui Heng dan merasa dia memang terlihat kuat. Bahkan lebih kuat dari Mo Gongni yang beberapa saat yang lalu ia lawan. Sepertinya aku harus menyingkirkan pria ular itu dulu barulah melahap ular betinanya, pikir Fang Yuan merasa misi ini semakin rumit saja dan jauh lebih sulit daripada misi ke dunia Tianzun karena di sana dirinya adalah sosok yang terkuat sehingga bebas melakukan apa saja, sedangkan di sini dirinya harus bertindak hati-hati agar tidak mencelakai dirinya nantinya. Gui Heng menatap Fang Yuan tanpa menjawab pertanyaan dari Gui Si, dia mengerutkan keningnya dan berkata, jiwamu ternyata sangat kuat. Aku menjadi ingin berduel melawanmu. Hei, dia itu milikku. Sembarangan saja mengajaknya berduel. Setelah Dewi Iblis Guisi semakin geram dengan Dewa Iblis Gui Heng. Terakhir kali Dewa Iblis tertinggi yang kau ajak berduel berakhir dengan kematian dan itu akan mengurangi kekuatan faksi kita, berhentilah bermain-main Gui Heng. Gerutunya sembari menatap tajam. Aku hanya bercanda saja, jangan tatap aku dengan tatapan begitu.
Nanti aku berubah menjadi batu. Sahut Dewa Iblis Gui Heng sembari mengutuk matanya dengan telapak tangannya. Kau siapa namamu? Dia bertanya pada murid pria di belakang Fang Yuan. Murid ini bernama Yan Su. Dewa Iblis Heng. Sapanya sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Han Jiwi menyapa Dewa Iblis Gui Heng. Dewi Iblis di sebelah Dewa Iblis Yan Su ikut memperkenalkan diri walaupun tidak ditanya oleh Dewa Iblis Gui Heng. Baiklah. Kalian berdua akan menjadi asisten dari Dewa Pedang Iblis, sahut Dewa Iblis Gui Heng. Karena Dewa Pedang Iblis telah resmi menjadi anggota faksi Mawar Merah maka kamu harus menjalani misi dari faksi kami. Misi apa yang akan kita tunjuk padanya? Dewa Iblis Gui Heng berpikir sejenak. Misi pertama haruslah yang mudah saja dulu. Bagaimana kalau menemani murid-murid pelataran dalam berperang di medan perang, sahut Dewi Iblis Gui Si. Itu cocok juga mengingat murid-murid kita banyak yang kalah saat melawan formasi senjata surgawi murid-murid Tanah Suci Istana Surgawi, kata Dewa Iblis Gui Heng mengangguk pelan. Apakah kamu bersedia menerima misi ini? Dia bertanya pada Fang Yuan. Fang Yuan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Dewa Pedang Iblis bersedia menerima misi dari Dewa Iblis Senior. Aku akan memastikan keselamatan murid-murid kita, sahut Fang Yuan sembari tersenyum lebar. Kemudian, Yan Su dan Han Jiwi menuntun Fang Yuan menuju murid-murid pelataran dalam faksi Mawar yang hendak menuju medan perang dunia surgawi. Dewa Iblis Gui Heng merasa ada yang aneh, karena biasanya para Dewa Iblis tertinggi akan merasa kehormatannya direndahkan bila diberikan misi yang mudah. Mereka biasanya selalu meminta misi untuk berhadap langsung dengan Dewa tertinggi bahkan mereka ingin menyerbu salah satu tanah suci Istana Surgawi seorang diri. Dewa Iblis Gui Heng ingin melaporkan kecurigaannya pada Dewi Iblis Gui Si, tetapi ia melihat Dewi Iblis Gui Si malah tertarik dengan ketampanan Dewa Pedang Iblis, sehingga ia urung melaporkan kecurigaannya itu dan memutuskan akan mengawasi Dewa Pedang Iblis secara diam-diam. Episode sebelumnya. Tanah Suci Istana Surgawi. Tanah Terlarang. Episode berikutnya. Li Qianjun. Li Qianjun. 50 murid pelataran dalam sedang mendengar arahan dari Dewa Iblis tertinggi di salah satu ruangan di dalam paviliun Mawar Merah. Mereka tidak melewatkan sedikitpun arahan darinya karena nasib mereka akan tergantung dari strategi bertarung yang disebutkan oleh Dewa Iblis tertinggi tersebut. Kalian harus berpura-pura kesulitan dalam menghadapi formasi senjata surgawi lawan agar mereka bernafsu mengakhiri pertarungan sesegera mungkin dan saat celah pertahanan mereka terbuka lebar maka saat itulah kalian mengalahkan mereka, kata Dewa Iblis tertinggi itu. Bukankah itu cara curang yang sangat memalukan guru Dewa Iblis Ye? Setelah Li Qianjun, murid paviliun Mawar Merah terkuat di kelompok 50 Dewa Iblis itu dan dia yang akan menjadi pusat pengendali formasi darah iblis nantinya. Curang. Dewa Iblis tertinggi Ye menatap Li Qianjun sembari tersenyum lebar. Kita adalah iblis yang hanya mementingkan hasil akhir apapun itu caranya. Kalau kita memiliki sikap jujur maka surga tidak akan memusuhi kita. Li Qianjun tertegun sejenak dan menundukkan wajahnya karena merasa malu telah menyela seruan ucapan Dewa tertinggi Ye. Fang Yuan memasuki ruangan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun,
Tangannya terlipat di dadanya dan sudut bibirnya memancarkan seringai tipis. Yansu dan Han Jiuyi mengerutkan keningnya melihat sikap arogan yang dipertontonkan oleh Fang Yuan. Namun, di satu sisi keduanya juga kagum karena seperti itulah seharusnya sikap dari iblis. Tidak takut dalam situasi apapun. Fang Yuan berjalan ke arah Dewa Iblis tertinggi Ye. Kemudian tatapan matanya tertuju pada 50 murid paviliun mawar merah yang juga tertuju padanya dengan ekspresi keheranan karena mereka tidak pernah melihat sosok Fang Yuan di paviliun mawar merah. Perkenalkan, aku adalah Dewa Pedang Iblis yang akan menggantikan Dewa tertinggi Ye memandu kalian di medan perang, kata Fang Yuan dengan santai. Oh, ya. Aku baru beberapa hari mencapai ranah dewa tertinggi dan itu terjadi saat aku berada di ambang hidup mati ketika bertarung melawan para dewa bangsat itu. Sekarang kalian sangat beruntung ditemani oleh dewa pedang iblis hebat seperti diriku, karena bila ada dewa tertinggi yang muncul maka aku akan menendang bokong mereka. Sepertinya aku terlalu banyak bicara, hahaha. Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh. Namun, suasana di ruangan itu menjadi hening karena Li Qianjun dan yang lainnya bingung mau merespon ucapan sosok tampan yang di punggungnya ada sebuah pedang besar dan panjang tersebut. Dewa Iblis Ye menatap Yansu dan Han Jiuyi karena ia merasa Fang Yuan terlalu sombong dan tidak menunjukkan sikap hormat pada dirinya yang lebih senior. Tentunya dirinya juga jauh lebih kuat dari mereka yang baru saja menaikkan basis kultivasi ke ranah Dewa Iblis tertinggi. Yansu memahami apa yang dipikirkan oleh Dewa Iblis Ye. Dewa Pedang Iblis baru saja ditunjuk oleh Dewa Iblis Gui Heng untuk menggantikan guru Dewa Iblis Ye memandu mereka, sahutnya membenarkan ucapan Fang Yuan. Dewa Iblis Ye mengerutkan keningnya dan tersenyum masam. Kalau begitu aku akan menyerahkan mereka padamu saudara Dewa Pedang Iblis, katanya sembari menangkupkan tinju. Fang Yuan menangkupkan tinju juga dan berkata, tenang saja saudara Ye. Aku tidak akan mengecewakan kepercayaan yang telah diberikan oleh Dewa Iblis Gui Heng padaku. Para bajingan kecil ini akan kembali dengan anggota tubuh yang utuh, hehehe. Dewa Iblis Ye segera meninggalkan ruangan itu karena merasa bergaul dengan Fang Yuan akan membuat suasana hatinya menjadi kacau dan secara tidak sengaja menghunuskan senjata pada sosok sombong tersebut. Fang Yuan melambaikan tangan pada Dewa Iblis Ye. Sampai jumpa saudara Ye. Saat aku kembali dari medan perang nanti aku akan membawa oleh-oleh kepala Dewi cantik untukmu, hahaha. Li Qianjun dan murid-murid lainnya pun tertawa mendengar guyonan Fang Yuan, sedangkan Dewa Iblis Ye langsung menghilang, tetapi ada jejak niat membunuh yang merembes dari tubuhnya karena kesal dengan ulah Fang Yuan. Kenapa Dewa Pedang Iblis memprovokasi guru Dewa Iblis Ye? Tanya Yansu mengerutkan keningnya. Aku hanya bercanda saja kok, tetapi bila ia ingin beradu pedang maka sebagai pengguna pedang terkuat di alam semesta maka aku akan siap menghadapinya kapanpun dia mau. Sahut Fang Yuan tersenyum lebar menatap Yansu yang langsung terkejut mendengarnya. Yansu segera mengalihkan pembicaraan mereka dan menyuruh Fang Yuan memberikan kata-kata nasihat pada Li Qianjun dan murid-murid lainnya. Namun, ucapan yang keluar dari mulutnya tak ada yang bermutu dan Fang Yuan hanya meremehkan para dewa saja. Fang Yuan memberikan waktu 1 batang dupa bagi Li Qianjun dan murid-murid lainnya untuk melakukan persiapan sebelum mereka menuju medan perang dunia surgawi.
Mereka telah menunggu Dewa Pedang Iblis di halaman paviliun Mawar Merah. 1 batang dupa kemudian, Han Jiuyi melapor pada Fang Yuan yang sedang duduk bersila melakukan meditasi. Fang Yuan membuka matanya dan tersenyum menatap Han Jiuyi. Mari kita pergi membawa semut-semut itu merasakan pertarungan hidup mati yang sesungguhnya, sahut Fang Yuan. Keduanya kemudian muncul di halaman paviliun Mawar Merah. Di sana Yan Su dan murid-murid lainnya menunggu. Tanpa menyapa mereka, Fang Yuan langsung mengeluarkan artefak kapal terbang. "Naiklah hei para iblis lemah," katanya dengan sudut bibir menyeringai jahat. Li Qianjun segera melompat ke atas artefak kapal terbang. Dia merasa gugup, karena ini adalah pertama kalinya ia ikut berperang ke medan perang dunia surgawi. Dalam satu kedipan mata, artefak kapal terbang milik Fang Yuan itu menghilang dari tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang. Mereka kemudian muncul di sisi selatan yang berbatasan dengan tanah suci istana surgawi. Puncak Pedang Cahaya yang merupakan faksi yang cukup lemah di dunia surgawi. Namun, formasi pedang di Pulau Melayang itu sangat kuat sehingga sulit ditembus oleh Dewa Iblis yang menyerang mereka. Kenapa kita menyerang Puncak Pedang Cahaya? Bukankah seharusnya kita menuju utara atau barat maupun timur? Karena kekuatan gabungan tanah suci istana surgawi berkonsentrasi di titik itu. Tanya Yan Su keheranan, apalagi kabar terbaru terjadi pertarungan antara Dewa Perang Asura melawan pemimpin suci pengadilan surgawi. Apakah kau ingin para pemula ini mati sia-sia di sana? Para dewa sepuh dari istana surgawi sudah mulai bergabung dengan medan perang, maka menghancurkan formasi darah iblis hanya seperti membalikkan telapak tangan saja bagi mereka, sahut Fang Yuan berkilah, padahal sebenarnya ia tidak ingin bertarung melawan dewa yang kuat di sana. Fang Yuan juga penasaran dengan formasi pedang tanah suci istana surgawi. Puncak Pedang Cahaya yang mampu bertahan dari gempuran Dewa Iblis walaupun faksi mereka sangat lemah dari tanah suci istana surgawi lainnya. Li Qianjun mengeluarkan artefak berbentuk kompas yang berfungsi mencari keberadaan musuh yang berjarak 1000 langkah dari mereka. Jarum kompas menunjukkan sisi ke arah bukit kecil dan warna ungu muncul di ujung jarum itu. Jarumnya menunjukkan warna ungu yang berarti musuh mengendalikan 2 formasi senjata surgawi, kata Li Qianjun sembari menatap Fang Yuan. Apa yang akan kami lakukan Guru Dewa Pedang Iblis? Dia ragu mereka dapat mengalahkan musuh tersebut. Kalian lawan salah satu dari mereka dan aku akan menghancurkan yang satu lagi, sahut Fang Yuan dengan santai. Cepat bentuk formasi darah iblis sebelum musuh melarikan diri, desaknya. Li Qianjun menarik napas dalam-dalam, dirinya sangat gugup sampai tangannya bergetar hebat padahal ia adalah murid terkuat di kelompoknya ini. Semua berkumpul dan kita akan mengaktifkan formasi darah iblis, serunya. Sesaat kemudian siluet ular raksasa muncul di langit. Kemudian siluet ular raksasa itu melesat ke arah bukit kecil dan dari sana muncul 2 siluet manusia raksasa menggenggam pedang besar setinggi 500 langkah. Episode sebelumnya, Gui Heng. Episode berikutnya, Formasi Pedang Cahaya. Formasi Pedang Cahaya. Yan Su dan Han Jiuyi merasa khawatir Li Qianjun dan murid-murid lainnya akan kalah karena langsung berhadapan dengan 2 siluet manusia raksasa dari formasi senjata. Fang Yuan.
Formasi pedang cahaya. Yan Su dan Han Jiuyi merasa khawatir Li Qianjun dan murid-murid lainnya akan kalah karena langsung berhadapan dengan dua siluet manusia raksasa dari formasi senjata surgawi. Apalagi Fang Yuan hanya mengamati mereka saja tanpa mengambil tindakan untuk menolong mereka. Li Qianjun yang menjadi pusat pengendali formasi darah iblis langsung mengarahkan siluet ular raksasa ke arah kanan, karena siluet manusia raksasa mengayunkan pedang ke arah mereka. Semburan racun iblis. Seru Li Qianjun dan siluet ular raksasa memuntahkan seteguk cairan berwarna hitam pekat ke arah siluet manusia raksasa. Siluet manusia raksasa yang lain mengayunkan pedang besarnya dan badai tornado melesat ke arah cairan berwarna hitam pekat yang merupakan racun mematikan itu, sehingga cairan itu terbawa oleh badai tornado menjauh dari siluet manusia raksasa. Li Qianjun menggertakkan giginya karena mereka gagal mengenai lawan. Dia kemudian menggunakan teknik bela diri lainnya. Ekor dari siluet ular raksasa melesat ke arah wajah siluet manusia raksasa. Namun, siluet manusia raksasa melompat mundur sejauh 200 langkah sehingga terhindar dari pukulan ekor siluet ular raksasa. Sepertinya para dewa yang mengendalikan formasi senjata surgawi itu sangat berpengalaman. Aku merasa murid-murid kita akan kalah dalam beberapa gerakan lagi. Seru Fang Yuan, sehingga Yan Su dan Han Jiuyi mengerutkan kening mendengarnya. Jangan berbicara saja Dewa Pedang Iblis. Tolong bantu mereka. Gerutu Han Jiuyi. Jangan cemberut begitu dong. Nanti wajahmu mengerut dan tidak terlihat cantik lagi, sahut Fang Yuan malah menggoda Han Jiuyi. Ribuan niat pedang melayang di atas artefak kapal terbang, setiap niat pedang itu memiliki panjang 100 langkah. Han Jiuyi terkejut melihatnya, untuk membentuk niat pedang seperti itu membutuhkan energi spiritual yang sangat besar dan ia merasa heran kenapa Dewa Pedang Iblis malah melakukan hal boros seperti itu. Mungkinkah ia memiliki lautan energi spiritual yang sangat besar dalam dantiannya? Tapi ia baru saja naik ke ranah Dewa Iblis tertinggi, seharusnya butuh ratusan ribu tahun untuk mengumpulkan energi spiritual iblis seluas lautan, pikir Han Jiuyi berspekulasi. Para murid-murid Tanah Suci Istana Surgawi. Puncak pedang cahaya terkejut melihat ribuan niat pedang muncul di atas artefak kapal terbang. Salah satu dewa tingkat menengah menggunakan teknik penglihatan jarak jauh untuk melihat siapa yang mengendalikan niat pedang tersebut. Dia langsung memberitahu rekan-rekannya kalau yang mengendalikan niat pedang itu ternyata adalah Dewa Iblis tertinggi, sehingga mereka menjadi panik dan ketakutan. Pemimpin dari formasi senjata surgawi itu kemudian memerintahkan mereka untuk mundur kembali ke Tanah Suci Istana Surgawi. Puncak pedang cahaya. Jangan biarkan mereka kabur, seru Han Jiuyi. Li Qianjun segera mengejar kedua siluet manusia raksasa itu, tetapi tiba-tiba kedua siluet manusia raksasa itu melempar pedang besar mereka ke arah siluet ular raksasa. Sesekali Li Qianjun terpaksa menghindari pedang besar tersebut dan akhirnya tidak dapat mengejar kedua siluet manusia raksasa. Kenapa Dewa Pedang Iblis tidak menyerang mereka? Apakah niat pedang itu hanya untuk atraksi saja? Cibir Han Jiuyi kesal Fang Yuan tidak menyerang kedua siluet manusia raksasa. Fang Yuan tersenyum lebar dan berkata, mereka hanya semut-semut kecil di mataku dan tidak layak menyentuh mahakarya ini. Han Jiuyi dan Yan Su mengerutkan kening mendengar ucapan sombong Fang Yuan.
Padahal di mata mereka Fang Yuan itu cuma dewa iblis tertinggi yang tidak berguna karena selalu terlambat dalam membuat keputusan. Fang Yuan mengarahkan niat pedangnya ke tanah suci istana surgawi. Puncak pedang cahaya. Sesaat kemudian formasi pedang yang melindungi pulau melayang itu merespons serangan Fang Yuan. Pedang-pedang cahaya yang tidak terhitung jumlahnya menyerang ribuan niat pedang milik Fang Yuan dan niat pedang itu langsung hancur lebur karena pedang-pedang cahaya terus menyerang tanpa henti. Pantas saja Dewa Iblis kesulitan menyerang tempat itu. Ternyata ada formasi pedang yang sangat hebat di sana. Kalau aku memahami cara kerja formasi pedang itu maka aku akan menjadi pengguna pedang terkuat yang pernah ada. Tetapi sayang sekali pencipta formasi pedang itu telah lama meninggal tanpa mewarisi tekniknya pada murid-murid puncak pedang cahaya. Gumam Fang Yuan kagum dengan formasi pedang yang melindungi tanah suci istana surgawi. Puncak pedang cahaya. Serangan pedang cahaya berhenti setelah semua niat pedang milik Fang Yuan menghilang. Sosok pria sepuh muncul dari balik cahaya tipis tanah suci istana surgawi. Puncak pedang cahaya. Fang Yuan mengerutkan keningnya, karena pria sepuh itu memancarkan aura yang sangat kuat. Bukankah puncak pedang cahaya adalah tanah suci istana surgawi yang sangat lemah? Kenapa ada dewa yang sangat kuat di sana? Fang Yuan keheranan. Itu adalah pemimpin suci mereka, dia dewa yang sangat kuat. Puncak pedang cahaya lemah karena letaknya dekat dengan tanah terlarang dan murid-murid berbakat mereka kebanyakan terbunuh oleh kita dan tentu para dewa lebih memilih menjadi murid di tempat yang jauh dari tanah terlarang. Sahut Yansu dengan ekspresi wajah cemas. Li Qianjung. Segera mundur. Li Qianjung mendengar perintah mundur dari Yansu segera mengendalikan formasi darah iblis untuk berbalik mundur. Namun, tiba-tiba hujan pedang cahaya melesat dari arah dewa sepuh puncak pedang cahaya. Fang Yuan menghunus pedang besar miliknya, dia tidak boleh terlihat sengaja membiarkan Li Qianjung dan teman-temannya mati. Karena itu akan membuat Dewi Iblis Gui Si marah sehingga dirinya tidak bisa lagi mendekati sosok yang harus ia singkirkan tersebut. Dalam satu kedipan mata Fang Yuan telah berada di depan siluet ular raksasa dan mengayunkan pedang besarnya. Gerakan pertama jurus tarian naga. Dari bilah pedang besar Fang Yuan keluar energi spiritual iblis yang membentuk bayangan naga dan naga itu melahap pedang-pedang cahaya dari pemimpin suci tanah suci istana surgawi. Puncak pedang cahaya. Namun, beberapa pedang cahaya tetap lolos dan melesat ke siluet ular raksasa. Fang Yuan tidak berusaha menyelamatkan mereka walaupun sebenarnya ia bisa menolong mereka dengan menggunakan gerakan kedua jurus pedang tarian naga, karena menurutnya bila ia menyematkan beberapa dari mereka maka ia tidak akan disalahkan dan mengatakan kalau mereka sedang soal saja sebab harus berhadapan dengan pemimpin suci tanah suci istana surgawi. Puncak pedang cahaya. Suara jeritan kesakitan terdengar dari siluet ular raksasa karena sebagian murid-murid paviliun mawar merah itu terkena pedang cahaya. Bubarkan formasi darah iblis dan kembalilah ke artefak kapal terbang. Tinggalkan saja yang terluka maupun yang telah tewas. Suara Fang Yuan menggema di benak Li Qianjung dan murid-murid lainnya. Murid-murid yang terluka langsung memohon pada rekannya agar segera dibawa, tetapi Li Qianjung dan murid-murid yang tidak terluka langsung melesat ke arah artefak kapal terbang tanpa peduli dengan mereka.
Li Qianjun menduga Fang Yuan tidak mungkin dapat mengalahkan pemimpin suci puncak pedang cahaya karena Fang Yuan baru saja menjadi dewa iblis tertinggi sehingga tidak akan memiliki cukup energi spiritual melawannya. Hahaha. Maafkan aku juniorku tersayang, aku akan memanfaatkan energi spiritual kalian dan bereinkarnasilah menjadi orang baik di kehidupan selanjutnya. Sudut bibir Fang Yuan memancarkan seringai jahat saat menyerap energi spiritual para murid-murid yang terluka. Pria sepuh yang melayang di langit langsung mengerutkan keningnya. Pantas saja semakin banyak iblis yang menjadi dewa tertinggi, kalangan mereka sendiri saja mereka tumbalkan dengan teknik terlarang mengerikan itu. Gumamnya sembari membentuk pedang cahaya di tangannya, kemudian pedang cahaya itu ia lemparkan pada Fang Yuan yang sedang menyerap energi spiritual para murid-murid Paviliun Mawar Merah. Episode sebelumnya, Li Qianjun. Episode berikutnya, Pemimpin Suci Puncak Pedang Cahaya. Fang Yuan, Pemimpin Suci Puncak Pedang Cahaya. Fang Yuan merasakan aura yang sangat kuat dari pedang cahaya yang melesat ke arahnya. Kekuatan pedang cahaya itu 2 kali lipat lebih kuat dari serangan ke arah murid-murid Paviliun Mawar Merah tadi. Fang Yuan memasang kuda-kuda bela diri dan menggenggam erat gagang pedang besar, kemudian ia mengayunkan pedang itu ke arah atas. Gerakan pertama jurus pedang tarian naga. Dari bilah pedang besar muncul bayangan naga yang langsung melesat ke arah langit dan mengeluarkan lolongan naga yang memekakkan telinga. Yan Su dan Han Jiuyi tidak tahu apa yang terjadi di sana karena terbatasnya jarak pandang mereka. Namun, dengan munculnya sosok naga tersebut, menandakan Dewa Pedang Iblis sedang bertarung melawan pemimpin suci Tanah Suci Istana Surgawi. Puncak Pedang Cahaya. Li Qianjun bersama murid-murid yang selamat akhirnya mencapai artefak kapal terbang. Ekspresi wajah mereka pucat pasi karena mendapatkan pengalaman bertarung yang sangat mengerikan. Di mana murid-murid yang lainnya? Kenapa hanya kalian saja yang kembali? Han Jiuyi bertanya pada Li Qianjun yang langsung menggelengkan kepala. Mereka terkena serangan pedang cahaya dari Dewa Sepuh itu dan Dewa Pedang Iblis hanya dapat menolong kami saja. Kini ia sedang menahan serangan Dewa Sepuh itu dan meminta kami untuk melarikan diri, sahut Li Qianjun sangat sedih harus meninggalkan rekan-rekannya yang terluka. Apa yang harus kita lakukan Saudara Su? Lawan Dewa Pedang Iblis adalah pemimpin suci puncak pedang cahaya. Tidak mungkin beliau akan menang karena ia baru melangkah ke ranah Dewa Iblis tertinggi, kata Han Jiuyi ikutan panik dan ketakutan akan tertangkap oleh pemimpin suci Tanah Suci Istana Surgawi. Puncak Pedang Cahaya. Kalau mereka tertangkap maka kekuatan mereka akan disegel, kemudian mereka akan dikirim ke neraka untuk menjalani hukum karma sebelum akhirnya direinkarnasi lagi menjadi makhluk hidup baru, dan Han Jiuyi tidak mau hal itu terjadi pada dirinya. Kita tinggalkan saja Dewa Pedang Iblis. Kalau beliau dapat melarikan diri maka dia pasti akan kembali ke Paviliun Mawar Merah. Sahut Yan Su sembari mengalirkan energi spiritualnya pada artefak kapal terbang. Satu kedipan mata kemudian artefak kapal terbang itu telah melesat dengan kecepatan cahaya menuju Tanah Suci Istana Surgawi. Tanah Terlarang. Bayangan naga yang terbentuk oleh gerakan pertama jurus pedang tarian naga langsung membuka mulut lebar-lebar melahap pedang cahaya yang dilemparkan oleh pemimpin suci puncak pedang cahaya. Fang Yuan menekan kakinya dengan keras sehingga permukaan tanah hancur berkeping-keping. Dia melompat ke langit sembari mengayunkan pedang besar.
Pemimpin suci puncak pedang cahaya mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka masih ada sosok dewa iblis tertinggi kuat yang tidak terkenal di tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang. Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Mungkinkah dia adalah dewa iblis yang baru saja mencapai ranah dewa iblis tertinggi? Tetapi itu sangat mengejutkan sekali karena teknik berpedangnya sangat menakjubkan sekali. Gumam pemimpin suci puncak pedang cahaya dengan sudut bibir memancarkan senyuman tipis. Pedang cahaya matahari. Pedang-pedang cahaya menyilaukan membentuk lingkaran mengelilingi tubuh pemimpin suci puncak pedang cahaya. Dia terlihat sangat agung oleh pancaran cahaya dari formasi pedang itu, kemudian dia menjentikkan jari tangannya dan seluruh pedang cahaya yang mengelilingi tubuhnya melesat ke arah Fang Yuan. Gerakan pertama jurus pedang tarian naga. Fang Yuan tetap hanya menggunakan satu teknik berpedang itu untuk menahan serangan pemimpin suci puncak pedang cahaya. Bayangan naga yang kini hampir sebesar gunung meraung keras saat melesat dari bilah pedang besar. Energi spiritual pedang ini. Pemimpin suci puncak pedang cahaya terkejut. Fang Yuan mengalirkan lebih besar energi spiritual iblis pada bilah pedangnya. Apa dia ingin mempertaruhkan semua kekuatannya pada satu serangan ini? Itu adalah tindakan bodoh dan tergesa-gesa, gumamnya. Bayangan naga membuka mulutnya lebar-lebar dan melahap semua pedang-pedang cahaya yang melesat ke arah Fang Yuan. Sesaat kemudian ledakan energi spiritual menimbulkan badai yang menghempaskan apa saja di sekitar mereka, bahkan formasi pedang cahaya pada tanah suci istana surgawi. Puncak pedang cahaya langsung aktif menangkis badai energi spiritual yang melesat ke arah pulau melayang itu. Pemimpin suci puncak pedang cahaya mengerutkan keningnya, secara hukum kausalitas. Energi spiritual yang dimiliki oleh Fang Yuan setara dengannya, itu pun bila Fang Yuan tidak menekan kekuatannya. Karena hal yang lumrah para dewa menekan energi spiritual mereka bila merasa lawan mereka lebih lemah untuk menghemat energi spiritual yang keluar dari dantiannya. Sosok tampan muncul dari balik ledakan energi spiritual dengan sudut bibir menyeringai jahat, sehingga pemimpin suci puncak pedang cahaya dengan tergesa-gesa mengeluarkan pedang bintang dari cincin dimensinya. Terakhir kali dia menggunakan pedang bintang bertarung adalah melawan Dewa Perang Asura 100.000 tahun yang lalu dan saat itu ia mengeluarkan pedang bintang karena terdesak oleh serangan Dewa Perang Asura. Dewa Sepuh itu mengalirkan energi spiritual ke bilah pedang bintang yang langsung memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sesaat kemudian bilah pedang bintang berbenturan dengan bilah pedang besar yang diselimuti oleh kobaran api hitam. Ledakan energi spiritual kembali terjadi dan ledakan itu jauh lebih mengerikan dari ledakan sebelumnya. Fang Yuan dan pemimpin suci puncak pedang cahaya terhempas ke berlawanan. Dewa iblis itu kuat sekali. Pemimpin suci puncak pedang cahaya menggenggam erat gagang pedang bintang dan tiba-tiba dia batuk memuntahkan seteguk darah. Dia tidak memiliki waktu untuk menyeka darah yang menyembur dari mulutnya, sehingga mengotori janggutnya yang putih, karena tidak ingin serangan dari Dewa Pedang Iblis berikutnya akan mengakhiri hidupnya. Pemimpin suci segera kembali ke dalam tanah suci istana surgawi. Puncak pedang cahaya. Teriak para guru dewa tertinggi yang mendekat ke arahnya. Jangan ke sini. Dewa iblis itu bukanlah lawan yang sepadan untuk kalian, sahut pemimpin suci puncak pedang cahaya sembari mengalirkan energi spiritualnya mencari keberadaan Fang Yuan. Untuk lari ke dalam tanah suci istana surgawi.
Puncak pedang cahaya yang dilindungi formasi pedang cahaya butuh 10 tarikan napas. Bila ia melakukan hal itu maka punggungnya akan terbuka lebar saat kabur nanti dan tentu itu adalah kesempatan emas bagi Dewa Pedang Iblis menikamnya dari belakang. Namun, sudah 100 tarikan napas waktu berlalu, sosok tampan tadi tak kunjung muncul lagi, sehingga pemimpin suci puncak pedang cahaya mengerutkan keningnya. Dia berspekulasi mungkin Fang Yuan juga telah menderita luka parah makanya sosok yang menggunakan pedang besar itu tidak muncul lagi. Dia bernapas lega, ternyata kekuatan dari Dewa Iblis tertinggi pendatang baru itu belum setara dengan Dewa Perang Asura yang pernah ia lawan 100.000 tahun yang lalu tersebut. Badai energi spiritual telah menghilang. Para guru tanah suci istana surgawi. Puncak pedang cahaya mendekati pria sepuh yang mulutnya dihiasi bekas darah tersebut. Apakah pemimpin suci mengalahkan Dewa Iblis itu? Tanya salah satu guru sembari mencari mayat Fang Yuan, tetapi ia tidak menemukan siapapun di sekitar mereka. Dia melarikan diri. Kemungkinan dia juga terluka seperti aku, sahut pemimpin suci puncak pedang cahaya dengan ekspresi wajah sedih. Sekarang buat pengumuman untuk melarang siapapun keluar dari tanah suci istana surgawi. Puncak pedang cahaya. Selama formasi pedang cahaya masih ada maka faksi kita akan tetap bertahan dan kita hanya bisa berharap pada tanah suci istana surgawi lain mengalahkan tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang. Baik pemimpin suci. Sekarang mari kita kembali sebelum ada serangan susulan dari Dewa Iblis maupun pejuang Asura. Sahut dewa tertinggi lainnya. Episode sebelumnya, formasi pedang cahaya. Episode berikutnya, misi pertama yang berjalan tidak mulus.